Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tugas sosiologi pendidikan Islam terkait fenomena child free dan bagaimana hal ini bisa dilihat dari sudut pandang sosiologi di pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam. Oke, kita bahas secara santai saja. Akhir-akhir ini memang istilah child free sering sekali muncul di media sosial yang intinya adalah pilihan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Nah, fenomena ini cukup ramai diperbincangkan, apalagi di kalangan generasi muda muslim. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau kita lihat dari kacamata sosiologi pendidikan Islam, keluarga itu sebenarnya mempunyai peran penting sebagai agen sosialisasi pertama. Di dalam keluarga, anak belajar banyak hal tentang Islam, mulai dari tata cara sholat, nilai-nilai kejujuran, hingga belajar tentang adab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika seseorang memilih child free, maka fungsi keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keislaman ini otomatis menjadi tidak berjalan. Secara sosiologis, ini bisa dikaitkan dengan teori fungsionalisme struktural yang menyatakan bahwa setiap institusi sosial termasuk keluarga mempunyai fungsi penting dalam menjaga nilai-nilai dan tatanan masyarakat. Jika fungsi ini tidak berjalan, efeknya adalah ke masyarakat secara luas, termasuk dalam pendidikan agama. Tetapi kita juga tidak bisa asal mengejudge fenomena child free muncul bukan tanpa alasan, melainkan banyak pasangan muda yang merasa belum siap secara mental, finansial, ataupun khawatir dengan kondisi dunia yang semakin kompleks. Jadi tugas pendidikan Islam di sini bukan hanya bilang tidak boleh, tetapi justru membuka ruang diskusi, memberi pemahaman, dan membangun kesadaran bahwa mempunyai anak bukan hanya sekedar budaya atau kewajiban, tapi juga bagian dari tanggung jawab pendidikan keislaman. Jadi menurut saya adalah fenomena child free ini bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk dunia pendidikan Islam. Bagaimana caranya supaya generasi muda semakin paham pentingnya keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal, akan tetapi sebagai madrasah pertama yang membentuk karakter dan iman anak-anak ke depannya. Nah, yang terakhir, sebagai umat Islam yang hidup di era modern ini, kita perlu tetap bijak dalam menyikapi perubahan sosial. Jangan mudah menghakimi, tapi juga jangan kehilangan arah. Pendidikan Islam harus bisa hadir sebagai penyeimbang, mengajak bukan menghakimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.